Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat di masa pandemi corona. Serangkai kabar baik telah saya siapkan untuk teman-teman semua bersama saya Hadijah dengan NIM 1908-2020-43 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B semester 5. Di sini saya akan membawakan kabar baik mengenai kebijakan fiskal untuk perkembangan bank syariah. Kebijakan fiskal tentu dapat mempengaruhi laju industri keuangan. Tidak heran kebijakan ini sangat disoroti industri keuangan, termasuk perbankan syariah di dalamnya. Ketua Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau bisa disingkat dengan KNEKS, Lukyan Tamanu mengatakan, KNEKS telah melakukan kajian terkait kebijakan fiskal. Dari sisi kebijakan perpajakan ini, KNEKS melihat sudah ada perlakuan yang sama atau equal treatment dari regulator perpajakan terhadap perbankan syariah dan perbankan konvensional. Meski begitu, perlakuan yang sama ini bukan tanpa catatan. Masih adanya peraturan yang belum jelas terkait kebijakan fiskal ditemukan di perbankan syariah. Akibatnya, menimbulkan penafsiran di berbagai kalangan, seperti yang terjadi dalam kantor pelayanan pajak terkait transaksi sewa dengan akad ijarah atau ijarah al-mutahiyah bit tamlik. Dalam kasus ijarah ini, masih ada KPP yang menggunakan pajak ganda terhadap transaksi tersebut. Hal itu muncul lantaran putusan persoalan peraturan pajak atas pengalihan kepemilikan aset dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 PMK.03 tahun 2011 yang hanya menyebutkan bahwa transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah dianggap sebagai pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah, sementara bentuk atau akad transaksinya disebut dengan secara eksplisit. Karena tidak disebut secara eksplisit dalam aturan, ada yang menafsirkan pajak atas pengalihan kepemilikan aset tersebut masih dikenakan sebanyak 2 kali. Pertama, ketika bank mengakuisisi aset. Kedua, ketika perpindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah di akhir periode sewa atau ijarah, seharusnya pengalihan kepemilikan data akad IMBT juga dianggap sebagai pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada nasabah sehingga pengenaan pajaknya hanya 1 kali. Selain itu, dalam kajian yang dilakukan KNEKS terkait kebijakan fiskal adalah perihal skema insentif. Industri perbankan syariah berharap dan sudah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Keuangan untuk melihat potensi perbankan syariah dan meminta insentif yang bisa diberikan pemerintah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Herbi Budi Hestoma menambahkan kebijakan fiskal bisa meningkatkan literasi dan inklusi bank syariah. Saat ini, perlakuan pemerintah perihal kebijakan fiskal di bank konvensional dan bank syariah sama. Padahal, jika pemerintah membedakan perlakuan ini, bisa meningkatkan literasi dan inklusi bank syariah. Terlebih, playing field antara bank konvensional dan bank syariah yang sebenarnya berbeda. Sehingga bank syariah mendapatkan cost of fund murah dengan cara menurunkan beban pajak yang diterima oleh apa yang dikenakan pemerintah kepada pemegang uang atau pemegang deposito bagi hasil di bank syariah. Bila pajaknya murah atau tidak sebesar bank konvensional, maka cost of fund pembiayaan bank syariah termasuk menjadi lebih kompetitif, misalnya bunga deposito yang dikenakan bank itu 20% kepada pemegang deposito di bank konvensional, sedangkan di bank syariah hanya terkena 5%. Hal ini akan membantu memperbesar pasar bank syariah lebih cepat. Lebih lanjut terkait kondisi pertumbuhan bank syariah, Lukyan mengungkapkan pada periode terakhir, bank syariah mengalami dampak yang cukup signifikan dan beragam dari peristiwa pandemi COVID-19. Dampak pandemi akan signifikan terutama di kuartal 2 2020, diprediksi bank syariah yang memiliki modal terbatas, terutama bank kecil yang jaringannya masih sangat terbatas akan mengalami masalah yang lebih besar dibandingkan yang ada di buku 2 dan 3. Meskipun OJK yang sudah mengeluarkan 2 peraturan OJK terkait dengan
restrukturisasi, dan sinergi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.